kalau tanpa mengetahui hukum ilmu dalam pernikahan. Makanya apapun itu harus tahu ilmunya dan dijalankan. Maka dalam pernikahan yang sering saya singgung di setiap pernikahan, kalau suami mengetahui hak dan kewajiban, istri mengetahui hak dan kewajiban, maka pernikahan tersebut pasti bertahan sampai ajal memisahkan. Bukan sekedar tahu tapi menjalankan. Kalau tahu ya semua orang tahu, laki-laki wajib menafkahi, perempuan wajib taat, semuanya pengantin hafal kalau ditanya. Tapi pelaksanaan setelah pernikahan, bertahun-tahun setelah pernikahan masih dilaksanakan tidak. Kalau masih dilaksanakan, insya Allah tidak mungkin ada pertengkaran yang dahsyat. Kalau pertengkaran biasa wajar, ya. Kita telah memasuki pergantian tahun, menandakan hidup di dunia kita terasa senang. Waktu terus berlalu, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan sekarang pergantian tahun. Dalam hitungan usia, tahun kemarin, tahun 2023, kita mungkin usia 40 tahun, maka di tahun sekarang 41 tahun. Kalau tahun kemarin 45 tahun, sekarang hitungan sudah masuk ke 46. Tahun kemarin 50, sekarang berarti 51. Itu dalam hitungan umur kita. Ketika ditanyakan usia sudah berapa, perasaan ingin yang ngaku 18 tahun aja. Perasaan ngaku 25, 30. Itu hitungan umur terus bertambah setiap waktunya. Tak terasa hitungan umur pada saat ini kita sudah bertambah 1 tahun. Namun ketika dipikir lebih dalam, jatah hidup kita di dunia sejatinya semakin berkurang. Jatah untuk hidup di dunia ini semakin berkurang. Kalau dijatah dalam Lauhil Mahfudz, ya, dalam catatan, dalam qada dan qadarnya Allah, usia kita untuk hidup di dunia hanya diberi jatah 60 tahun seandainya. Tahun kemarin usia kita 50, 10 tahun lagi. Tahun sekarang berarti berkurang, tinggal 9 tahun lagi. Namun kita tidak tahu jatah kita berapa. Yang jelas semakin hari jatah kita untuk hidup di dunia semakin berkurang. Semakin berkurang, semakin berkurang. Maka ketika kita sadar hari semakin berkurang setiap harinya usia kita, maka di tahun ini perlu muhasabah, memperhitungkan amal kebaikan kita dengan amal keburukan kita, ini banyakan yang mana? Antara ibadah kita dengan maksiat kita, ini banyakan mana? Muhasabah, wahasibu qabla an tuhasabu. Menghitung dirilah, dalam arti berpikir sebelum engkau dihisab nanti yang sebenar-benarnya. Jadi sebelum nanti kita dihisab, dihitung senyatanya, ya, di yaumul hisab, di hari perhitungan, maka lebih baik sekarang kita berpikir banyakan ibadah, banyakan maksiat. Kalau banyakan maksiat dari kecil, ya, maka mulai sekarang kita perbanyak amal ibadah, terutama amal ibadah yang bisa mendobrak kelipatan-kelipatan pahala, seperti ta'lim, berzikir, berdoa, sedekah, membantu orang lain, memberi kemaslahatan kepada umat, memberi kemaslahatan kepada tetangga. Introspeksi diri. Kalau kita sadar bahwa usia kita semakin hari semakin berkurang, kita tidak tahu
Karena usia kita cuma 1 hari 1 malam, Pak. Kalau tidak siang ya malam, kalau tidak malam ya siang. Kapan terjadinya nggak tahu. Ya kadang-kadang ada yang kemarin masih ngobrol, sekarang udah nggak ada. Kemarin masih ngopi, masih ngobrol, ya tidur, bangun-bangun udah nggak ada. Ini sering kita temui, ya hal-hal seperti tadi. Kemarin masih ikut pengajian, kemarin masih ikut dzikir, kemarin masih ikut tahlilan, tapi sekarang sudah tidak ada. Entah itu dengan sebab kecelakaan, entah itu dengan sendirinya, ya. Maka perlu kita muhasabah, perbaiki diri kita sebaik-baiknya dengan cara beribadah. Namun ibadah saja tidak cukup kalau tidak didasari dengan ilmu. Ibadah ini landasan, atau ibadah ini untuk cara kita meningkatkan diri, meningkatkan amal ibadah, amal kebaikan. Namun ibadah saja tidak cukup, perlu didasari dengan ilmu-ilmu. Karena faqulu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Bisa saja setiap orang yang mengamalkan ilmu, mengamalkan pekerjaan tapi tanpa ada ilmunya, pekerjaan tersebut, ibadah tersebut ditolak oleh Allah. Bisa saja karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Makanya perlu kita juga menambah ilmu, perlu kita menambah pengetahuan, baik dalam ilmu sholatnya, ilmu ibadahnya. Kalau tidak syarat dan rukunnya tercukupi, meskipun sholat tetap saja tidak sah. Kalau hanya sholat mengikuti imam, niatnya gak benar, rukunya gak benar, sujudnya gak benar, kan gak disebut sholat. Jangankan mendapatkan pahala, sahnya saja tidak. Zakat sama. Kalau tanpa ilmunya hanya memberikan kepada orang lain, tapi tanpa mengetahui ilmunya, ya diterimanya sebagian. Kalau tidak cukup syarat, ibadah haji apalagi, kalau tidak cukup syarat dan rukun, hanya asal tepi ke Mekah saja, hanya asal melihat Ka'bah saja, hanya asal mengelilingi Ka'bah saja, tapi tidak memahami hukum dalam berhaji, ya, hukum-hukum dalam berhaji, syarat-syarat dan rukun dalam berhaji, maka hajinya tidak sah. Jangankan menjadi haji makbul dan mabrur, ya hajinya saja tidak sah. Maka perlu dalam setiap ibadah yang akan kita laksanakan, kita mengetahui ilmunya. Sholat, yaitu terlebih-lebih, ya, zakat dan muamalah-muamalah yang lain, dagang dan usaha, kalau ada ilmunya kan sesuai dengan syariat Islam, termasuk pernikahan. Yang sampai pada bab sekarang, pernikahan itu ada dengan ilmunya. Tanpa ilmunya pernikahan, ya. Kalau akad nikah mungkin dipandu oleh penghulu, dipandu oleh KUA, dalam pernikahannya sah. Namun setelah pernikahan, membina rumah tangga dengan istri, kalau tidak tahu aturan-aturan sebagai suami, ketentuan-ketentuan sebagai suami, maka bisa saja kita salah dalam berumah tangga. Bahkan kalau guru saya lebih saklek lagi, yang nikah tanpa ilmunya udah salah saja, ya. Nikah tanpa ilmunya tidak ada keberkahan, tidak ada kebaikan. Nikah yang tanpa ilmunya. Kenapa? Nanti di bagian bab talak itu, bagian bab talak, kalau orang yang tanpa tahu ilmunya, nanti dia bisa mengucapkan kata talak, dia sendiri tidak sadar sudah menceraikan istrinya. Sebagaimana kemarin ketika ditanya jawab sudah dibahas, ya, tentang talak. Ada talak soreh, ya, insya Allah ke depannya kita bahas. Kalau tidak tahu ilmunya, dia mengucapkan kata talak tapi dia tidak sadar telah menceraikan istrinya dan terus menggauli istrinya setiap hari, maka kan sama saja dengan perzinahan. Dia tidak sadar sudah menceraikan sampai beberapa kali, tapi dia masih betah berumah tangga, maka tidak ada keberkahan dalam kehidupannya. Berantem lagi, ketenangan tidak ada, ya. Ketenangan tidak ada karena sudah dalam hakikatnya sudah pisah dengan istri, namun kenyataannya masih dalam satu rumah. Ini kalau tanpa ilmunya, suami khususnya tadi, kalau tanpa mengetahui hukum ilmu dalam
pernikahan. Makanya apapun itu harus tahu ilmunya dan dijalankan. Maka dalam pernikahan yang sering saya singgung di setiap pernikahan, kalau suami mengetahui hak dan kewajiban, istri mengetahui hak dan kewajiban, maka pernikahan tersebut pasti bertahan sampai ajal memisahkan. Bukan sekedar tahu tapi menjalankan. Kalau tahu ya semua orang tahu, laki-laki wajib menafkahi, perempuan wajib taat, semuanya pengantin hafal kalau ditanya. Tapi pelaksanaan setelah pernikahan, bertahun-tahun setelah pernikahan masih dilaksanakan tidak. Kalau masih dilaksanakan, insya Allah tidak mungkin ada pertengkaran yang dahsyat. Kalau pertengkaran biasa wajar, ya. Kalau pertengkaran biasa wajar, ya. Tapi kalau pertengkaran yang luar biasa sampai mengakibatkan tadi perceraian, kan itu sudah tidak wajar. Kalau tidak menjalankan, suami sudah tidak memberikan nafkah, tidak mau bekerja, ya, tidak mau berusaha. Ini kan menyalahi kodrat sebagai suami. Istri sudah tidak taat kepada suami. Ini pun sudah bukan kodrat sebagai istri. Itu di situ biang perpecahan, biang pertengkaran. Tapi kalau menjalankan dan menghargai satu sama lain, ya, suami bekerja, suami berusaha, istri menghargai dengan penghasilan suami, sadar dengan keadaan suami, maka yakin seyakin-yakinnya setiap pernikahan tidak mungkin ada perceraian di dalamnya ketika didasari dengan ilmu, ya, ilmu dari dua-duanya dan dijalankan, dilaksanakan sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan ibunda Khadijah. Sampai ajal memisahkan, sampai wafatnya ibunda Khadijah tidak ada perceraian. Dan Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah Zahra sampai ajal memisahkan, ya, tidak ada perceraian. Tidak ada perceraian. Ini kalau suami mengetahui hak dan kewajiban sekaligus menjalankan kewajibannya. Istri pun mengetahui hak dan kewajiban dan menjalankan sebagai istri kewajibannya. Adapun kesananya, ya, ada suami yang mempunyai istri lebih daripada satu, yaitu mah kelebihan, ya, dalam arti kelebihan suami. Ya. Makanya di bahasan sekarang ini di bab ahkamil qasmi wan nusuj membahas tentang bagaimana membagi baina zaujat seandainya ada seorang suami mempunyai dua istri atau lebih. Karena di awal sudah disinggung bahwa untuk laki-laki diperbolehkan mempunyai istri lebih daripada satu, bahkan sampai 4, ya. Sampai 4 kalau mampu. Kalau mampu, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Dua mampu, pingin lagi tiga mampu, ya, dan ingin nambah lagi 4, sampai 4 tidak ada lebih daripada 4. Kalau udah 4 masih ada nambah, kan ada bejanya, ada kabarnya, ya, saking kayanya orang yang menikah lebih daripada 4, ada yang 5, ya, nikah lagi udah punya istri 4 sah, nikah lagi dengan istri yang kelima. Pernikahan dengan istri yang kelima itu tidak sah. Tidak sah pernikahan dengan istri yang kelima selama dengan yang keempat masih belum ada perceraian empat-empatnya. Ketika nikah lagi dengan yang kelima, maka hukum dengan nikah yang kelima ini hukumnya tidak sah. Ketika tidak sah, ya, melakukan akad nikah setelahnya malam pengantin, malam pertama, berarti itu zina, ya. Jadi hanya batasan 4, kan ada kabarnya, ya, saking kayanya Pak Anu nikahnya sampai 5. Kalau seandainya 4-nya ini belum ditalak, yang istri yang 4 ini dia menikah lagi dengan yang kelima, jelas pernikahan yang kelima itu tidak sah. Pernikahan yang kelima tidak sah. Nikah lagi di yang keenam, ya, ini tidak sah, ya. Kecuali kalau umpama sudah diceraikan yang salah satu antara yang 4, ya, lalu nikah dengan yang kelima, maka pernikahannya sah. Ya, diceraikan dulu istri yang kedua, nikah dengan yang kelima, nah, sah pernikahan. Lalu 2 tahun diceraikan istri yang kedua, yang kelima,
nikah lagi dengan istri yang keenam, nah, itu sah. Intinya hanya boleh 4 dalam satu kurun, ya, satu masa. Dalam satu masa itu hanya boleh 4, itu pun ya mungkin orang-orang yang benar-benar kaya, ya, dan punya keberanian, ya. Harus tahu aturannya, karena banyak orang yang memaksakan, ya, lebih daripada 1, 2, tapi masih ada rasa takut dengan yang tua, akhirnya sembunyi-sembunyi, ya. Akhirnya tidak terus terang, ya. Mau kemana? Mau ngaji, ya. Malam mau ngaji. Kok ngajinya tiap malam 3 hari? Iya, mau ngaji. Kemana? Cilongok, gitu. Pulang pagi. Besoknya mau ngaji lagi. Kemana? Sekarang pengajian di Bogor. Ngaji lagi kemana? Sekarang pengajian di Kerawang, gitu. Tiap hari, ya. Seminggu 3 kali pengajian, pulang siang, ya. Akhirnya 10 tahun baru ketahuan, gitu kan, ternyata punya kos 2. Nah, itu kan tidak ada kejujuran, ya. Tidak ada kejujuran. Boleh memang, ya, dalam ketentuan Islam kalau dihitung sah, ya sah saja, karena tidak wajib suami izin kepada istri untuk menikah lagi. Kalau dihukum sah, sah. Namun dalam etika tadi, ya, berarti kan ada kebohongan di situ, berbohong. Sedangkan berbohong kan tidak boleh, ya. Kejujuran itu lebih baik. Tapi kan kalau jujur dicakar, gitu kan. Kalau jujur kan nggak bisa, gitu kan. Ini yang punya 2 atau 3, ya, ada ketentuan-ketentuannya yang harus terpenuhi. Biasanya gitu, kalau yang bukan karena kaya, kalau yang kaya yang luar biasa, nafkah cukup, yaitu istrinya rela. Bahkan kemarin yang viral itu menikah langsung 2, itu mah luar biasa. Jadi ijab qabulnya setelah ijab qabul dengan istri pertama, dia langsung ijab qabul dengan istri yang kedua. Itu luar biasa, berarti orang tuanya menyetujui. Yang viral di YouTube itu, ya, kemarin. Itu langsung pengantin 2, bukan satunya tahun kemarin, sekarang satunya, enggak. Ijab qabulnya sekarang, ijab qabul dengan yang pertama, ya mungkin 5 menit kemudian ijab qabul dengan yang kedua. Itu mah luar biasa. Pengantinnya disandingkan 2. Itu mah benar-benar itu. Ya, punya kelebihannya itu benar-benar luar biasa kelebihannya. 1 bisa menaklukkan 2 keluarga, ya 2 keluarga kan. Kalau sekedar istri ya bisa saja istri itu 2 perempuan taluk, gitu kan, 2 perempuan ikut nurut. Tapi kan orang tua 2 besan tadi itu kan sampai bisa bersatu, hajatan besar, 2 pengantin dalam satu pelaminan, 1 pengantin laki-laki, 2 pengantin perempuan. Kalau 2 pengantin kan wah biasa itu mah. Kalau 2 pengantin laki-laki, 2 pengantin perempuan, banyak yang terjadi di kita juga. Ini mah 1 pengantin laki-laki, 2 mempelai wanitanya. Ini kan jarang. Berarti kan luar biasa. 1 tadi laki-lakinya berarti dia punya wibawa yang luar biasa, ya. Punya kemampuan yang menaklukkan tadi hati 2 istrinya dan 2 mertuanya. Ya, kadang-kadang kan ada istrinya mau tapi mertuanya enggak, akhirnya hanya istri dan pamannya, istrinya dan bapaknya saja. Berarti kan luar biasa tadi. Ini kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh setiap orang, termasuk Pak Ustadz Dodo masih mau berguru. Masih mau berguru, gitu kan. Cari gurunya. Tapi kalau enggak ketaikan jangan memaksakan, ya. Ujung-ujungnya rumah tangga kan tidak ada ketenangan. Sedangkan di awal ayat tadi dibaca, min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Untuk menjadi keluarga yang sakinah, ya, tenang. Ya, sakinah berarti tenang. Kalau umpama 2 tapi tidak tenang, berarti sakinahnya enggak ada. Itu. Ada 3 tapi tidak tenang, ya. Itu kan sakinah tidak ada. Berarti tujuan dari rumah tangga yang sakinah tadi ini enggak ada. Makanya mau 2, mau 3, kalau bisa sakinah, ya boleh. Tapi kalau tidak ada sakinah tadi, tidak ada ketenangan dari tujuan pernikahan, takut dan sebagainya, maka berarti di situ kurang baik, ya. Bukan tidak baik, kalau baik ya baik menurut pengantin, tapi kurang baik karena tidak ada ketenangan. Tapi kalau ada ketenangan, tenang ibadah dengan yang tua, tenang ibadah dengan yang muda, itu kan luar biasa, ya. Tidak mengganggu ibadah. Tapi kalau mengganggu dalam segi ibadah, bahkan menjadi kemaksiatan, itu kan pernikahannya berarti tidak berkah.
Dengan adanya istri yang kedua, dia malahan jadi korupsi, ya, itu kan menambah maksiat. Dengan adanya istri yang kedua, dia akhirnya menipu karena untuk mencukupi kebutuhan, ya. Karena gaji ini untuk istri yang pertama saja, sehingga untuk istri yang kedua jangan sampai istri yang tua tahu gaji kita nih yang 5 juta ini udah habis sama yang tua, berarti harus nyari lagi untuk yang muda. Akhirnya kan dengan menipu, dengan maksiat tadi, dengan korupsi dan lain sebagainya, maka di situ tidak ada keberkahan. Kalau tujuannya hanya menambah saja, maka tujuan pernikahan yang harus kita camkan adalah litaskunu, ketenangan dalam rumah tangga dan ketenangan dalam ibadah. Sehingga kalau ibadahnya luar biasa dengan adanya 2 dan 3, yaitu bagus. Ya, bagus menambah motivasi untuk ibadah. Tapi kalau umpama tidak menambah ibadah, bahkan menambah kemaksiatan tadi seperti korupsi, nipu, berbohong dan lain sebagainya, berarti di situ akan timbul ketidakberkahan dalam kehidupan. Maka kalau bisa harus dihindari. Harus dihindari. Wa taswiyatu fil qasmi baina zaujat wajibatun. Berlaku adil dalam bagian di antara istri-istri, ini seandainya 2 contoh 2 atau 3. Antara istri-istri wajibatun, hukumnya wajib.